Tahu gak lu kalau otak pecandu pornografi mirip kayak pecandu narkoba? Gua sering dengar kalimat itu, kirain cuma digede-gedein aja, tapi ternyata ada fakta ilmiahnya, guys. Wah, yang bener, Ci. Harusnya kan lebih bahaya narkoba. Bahaya ke tubuh iya, tapi kita lagi ngomongin bagian otaknya aja. Pas orang nonton pornografi, otak ngelepas senyawa namanya dopamin yang ngasih rasa senang. Tapi ini bukan dopamin biasa. Dopamin yang dilepas menunjukkan angka 350 poin. Lonjakannya sangat tinggi dan setara dengan narkoba. Yang lebih bahaya lagi, kalau dilakukan terus-menerus, akan menyebabkan down regulasi reseptor dopamin. Artinya, otak butuh stimulan yang lebih kuat buat dapetin efek yang sama. Ini namanya toleransi, persis banget sama pecandu narkoba. Penelitian oleh National Center of Biotechnology Information menunjukkan kalau pornografi mengaktifkan jalur mesolimbik dopamin yang sama kayak obat-obatan terlarang. Otak bagian prefrontal cortex mengalami kondisi hypofrontality. Hypofrontality. Kalau hipopotamus mah gue tahu sih, bre. Singkatnya gini, bayangin lu lagi di jalan tol naik mobil. Mobil depan tiba-tiba mental dan lu nginjek rem. Tapi sayangnya mobil lu gak berhenti sama sekali. Rem lu gak berfungsi. Itulah kondisi otak dengan hypofrontality. Mereka udah gak bisa ngerem perilaku mereka sendiri. Kalau remnya aja udah rusak, gak mungkin bisa berhenti sih, bre. Di otak ada protein yang namanya delta phosphB. Di saat orang kecanduan sama pornografi, protein ini numpuk terus di otak. Dampaknya bisa bikin kita lebih sensitif sama pornografi, merubah genetik secara permanen, dan membuat otak lebih gampang kambuh. Oh, jadi ini senyawa yang bikin gue... Studi menunjukkan apabila lu bisa bertahan 6-8 minggu, delta phosphB akan menurun dan kecanduan bisa pulih. Jangan diganggu, bre. Hati gue lagi damai. Dr. Valerie Vaughn dari Cambridge University melakukan fMRI pada otak pecandu pornografi dan pecandu kokain. Dari hasil yang ia lihat, tidak ada perbedaan yang terlihat antara keduanya. Pornografi memiliki lonjakan dopamin hingga 350, nikotin di angka 220, dan narkotika 1300. Lah, bukan kata lu pornografi lebih bahaya, bre, daripada narkoba? Kok angkanya berkata lain? Pornografi lebih berbahaya karena faktor aksesibilitas. Coba aja lu scrolling TikTok, buka YouTube, lihat iklan, triggernya banyak dan di mana-mana. Ada mantan pengguna obat-obatan bilang kalau gejala sakau karena porno lebih intens daripada sakau obat-obatan tertentu. Siapa tuh yang bilang? Bukan gua, kocak. Bahayanya gak main-main, bre. Kalau dilakuin jangka panjang bisa menyebabkan pengurangan volume otak, kerusakan jalur neural, atrofi materi abu-abu, waktu reaksi lebih lambat, akurasi menurun pada tes kognitif, dan skor depresi yang meningkat. Ada fenomena namanya Coolidge Effect. Pecandu selalu nyari materi yang lebih ekstrim. Otak primitif kita dirancang untuk mencari novelty, dan sayangnya internet memberikan akses luas dalam mencarinya. Jadi internet yang salah? Gak gitu juga, bre. Pada akhirnya kita lah yang memilih konten apa yang mau kita konsumsi. Kabar baiknya, semua dampak negatif pada otak bisa pulih kembali, asalkan lu bisa menahan dan merubah perilaku di internet. Butuh waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk pulih dengan penuh. Ada beberapa strategi praktis yang bisa kalian coba. Cognitive Behavioral Therapy. Terapi paling efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku adiktif. Detox digital. Memblokir dan menjauhi akses pornografi selama 90 hari full untuk mereset level dopamin. Dukungan komunitas. Coba gabung sama teman-teman komunitas lu yang bisa ngebantu kalian buat terlepas dari pornografi. Aktivitas fisik, olahraga bisa meningkatkan level dopamin dengan sehat dan mengurangi craving. Coba deh kalau udah mulai ada tandanya, push up atau jogging keluar rumah buat menekan rasa craving. Rutinitas sehat, kasih waktu tidur yang cukup. Jauhin tuh begadang, isi waktu kalian dengan hal yang produktif. Jangan rebahan doang di kasur sambil nge-YouTube. Tapi kalau rebahan sambil nonton video sekilas puding boleh gak? Boleh banget, bre. Malah dianjurkannya begitu. Kecanduan porno itu bahaya yang nyata, guys. Dampaknya bisa merubah struktur dan fungsi otak layaknya kecanduan narkotika. Tapi dengan terapi dan komitmen yang kuat, lu pasti bisa bertahan dan menghindarinya. Ingat, bre, sembuh dari kecanduan itu perjalanan, bukan tujuan. Dan langkah pertama yang kita bisa ambil adalah menyadari adanya masalah tersebut. Kita, gak usah ngajak-ngajak gitu, lu aja. Kalau kalian gimana? Ayo ngaku siapa yang suka nonton. Coba tulis juga pendapat kalian tentang topik ini. Kalau informasi ini bermanfaat dan membantu kalian, jangan lupa like, follow, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan.